Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami. Saya Muhammad Badri. Dalam video ini, saya akan menjelaskan cara mengkalikan data dengan rumus sum product di Microsoft Excel. Sebelumnya, silakan klik like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendapat informasi video terbaru kami. Oke, langsung saja. Cara mengkalikan data dengan rumus sum product di Microsoft Excel. Pertama-tama, kita klik 2 kali Microsoft Excel. Bisa Microsoft Excel 2010, 2013, 2016, atau yang lainnya. Kita klik 2 kali Microsoft Excel. Lalu klik menu file, pilih open, pilih recent, lalu kita pilih dokumen mana yang akan kita buat. Misalnya yang ini. Dan inilah dokumennya. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu rumus sum product. Rumus sum product merupakan salah satu fungsi pada Microsoft Excel yang berfungsi mengkalikan data komponen-komponen terkait dalam array yang diberikan dan mengembalikan jumlah dari setiap hasil perkalian tersebut. Untuk pengertian array sendiri adalah sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama. Pada aktivitas sehari-hari, fungsi sum product bisa digunakan untuk menjumlahkan semua pembelian, menghitung atau count pada suatu data dengan kriteria tertentu, dan lain sebagainya. Contohnya, kita akan menghitung hasil data nilai 1 dan nilai 2 dengan rumus sum product. Caranya, sum product, lalu buka kurung, kemudian kita seleksi pada nilai 1, yaitu pada kolom B5 sampai B10, lalu tekan titik koma, lalu kita seleksi dari C5 sampai C10 seperti ini, lalu tutup kurung, kemudian tekan enter. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Hasilnya menjadi 885. Untuk contoh lainnya, sum product bisa digunakan untuk menghitung jumlah siswa laki-laki yang lulus pada lomba Olimpiade IPA, dan juga menghitung jumlah siswa perempuan yang lulus dalam lomba Olimpiade IPA. Kali ini kita akan mencoba menghitung jumlah siswa laki-laki yang lulus. Untuk rumusnya seperti ini. Sum product, lalu buka kurung, kemudian tanda kurang, lalu buka kurung, kemudian kita seleksi dari D6 sampai D15, lalu sama dengan, lalu kita buat di sini,
laki, lalu tutup kurung, kemudian titik koma, lalu tanda kurang, lalu buka kurung, kemudian kita seleksi dari F6 sampai F15, lalu sama dengan, lalu kita buat di sini lulus, lalu tutup kurung lagi, kemudian tekan enter, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Dan inilah rumusnya. Selanjutnya, menghitung jumlah siswa perempuan yang lulus pada lomba Olimpiade IPA. Untuk rumusnya seperti ini. Sum produk, lalu buka kurung, kemudian tanda kurang, lalu buka kurung, kemudian kita seleksi dari D6 sampai D15, lalu sama dengan, lalu kita buat di sini perempuan, lalu tutup kurung, kemudian tekan titik koma, lalu tanda kurang, lalu buka kurung, kemudian kita seleksi dari F6 sampai F15, lalu sama dengan, lalu kita buat di sini lulus, lalu tutup kurung, kemudian tutup kurung lagi, kemudian tekan enter. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan inilah rumusnya. Maka didapat jumlah siswa perempuan yang lulus berjumlah 2 orang. Sedangkan jumlah siswa laki-laki yang lulus mencapai 3 orang. Selanjutnya, menghitung nilai IPK dengan menggunakan rumus fungsi sum produk. Pada tabel daftar KHS, kartu hasil studi mata kuliah semester 2 tahun 2020 sampai 2021, yang ini. Untuk yang pertama, kita akan mencoba menghitung total SKS yang didapat. Untuk rumusnya seperti ini. Sum, lalu buka kurung, kemudian kita seleksi dari C5 sampai C10, lalu tutup kurung, kemudian tekan enter, sehingga total SKS berjumlah 15 SKS. Selanjutnya, bobot. Untuk menghitung total dari bobot, caranya sum, lalu buka kurung, kemudian kita seleksi dari E5 sampai E10, lalu tutup kurung, kemudian tekan enter, sehingga total bobotnya menjadi 19. Selanjutnya, kita akan mencoba menghitung nilai IPK. Untuk rumus menghitung nilai IPK, caranya sum produk,
lalu buka kurung. Kemudian kita seleksi dari C5 sampai C10, lalu titik koma, lalu kita seleksi dari E5 sampai E10, lalu tutup kurung, lalu tanda bagi, lalu sum, lalu buka kurung. Kemudian kita seleksi dari C5 sampai C10, lalu tutup kurung, kemudian tekan enter. Maka IPK dari KHS mata kuliah semester 2 tahun 2020 sampai 2021 mencapai 3,13. Untuk rumus total SKS, ini dia rumusnya. Untuk rumus total bobot, ini dia rumusnya. Untuk rumus IPK, ini dia rumusnya. Pada nilai mata kuliah bergantung pada bobot. Untuk keterangannya yang ini, nilai A bobotnya 4, nilai B bobotnya 3, nilai C bobotnya 2, nilai D bobotnya 1. Jadi seperti itu. Nah, gimana? Mudah bukan? Baiklah, demikian tutorialnya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.